Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton channel saya. Pada pagi hari ini, saya akan sedikit mengajak kita semua untuk membahas tentang penyakit von Willebrand disease dan juga trombositopenia. Nah, apa sih penyakit von Willebrand disease dan trombositopenia itu? Langsung kita bahas ya. Baik, yang pertama itu penyakit von Willebrand disease. Nah, penyakit von Willebrand disease ini merupakan salah satu dari sekian banyak gangguan pembekuan darah. Kita tahu kalau darah itu memiliki sistem pembekuan atau homeostasis yang berfungsi untuk mempertahankan darah agar tetap ada di dalam tubuh dengan keseimbangannya. Nah, penyakit von Willebrand disease ini itu merupakan sebuah gangguan pembekuan darah di mana sintesis dari von Willebrand atau VWF ini tidak terbentuk dengan sempurna. Apa sih von Willebrand atau VWF itu? VWF itu adalah suatu faktor pembekuan darah yang dimana berfungsi untuk melekatkan atau membantu agregasi trombosit atau platelet dengan endotel-endotel yang sudah ruptur di jaringan pembuluh darah. Apabila terjadi luka di suatu jaringan yang mengakibatkan pembuluh darah itu ruptur, maka faktor VWF ini berfungsi untuk melekatkan atau membuat platelet-platelet itu menjadi bersatu atau berkumpul di tempat yang terluka tersebut, sehingga eh, darah tidak terus mengalami perdarahan dan dapat membeku dengan baik. Nah, apabila gangguan pada sintesis VWF ini terjadi, maka mengakibatkan darah itu sukar untuk membeku. Hampir sama dengan hemofilia, akan tetapi hemofilia itu terjadi gangguan di faktor 8 dan faktor 9, akan tetapi di VWF ini, gangguan von Willebrand disease ini gangguannya ada di faktor VWF. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya kita lihat bagaimana manifestasi dari klinisnya. Manifestasi klinis atau gejalanya itu secara umum tidak terlihat, akan tetapi gejala yang paling sering muncul adalah di mana darah itu sukar untuk membeku apabila seseorang yang mengalami penyakit von Willebrand disease ini terluka. Seperti mereka yang cabut gigi terus itu pendarahannya itu masif dan sulit untuk dihentikan, atau biasanya juga mereka yang tiba-tiba mengalami mimisan seperti itu dan sulit untuk berhenti lebih dari 10 menit, atau jika penderita ini adalah seorang wanita maka biasanya menstruasinya itu lebih berat sehingga dapat mengakibatkan dia mengalami anemia, dan juga biasanya juga muncul darah di feses dan juga urin, dan juga biasanya di bagian tubuh-tubuh tertentu itu mengalami mudah memar dan juga ada tanda-tanda trauma seperti itu. Dan juga ini penyakit von Willebrand disease ini dia bersifat genetik sehingga diturunkan dari ayah atau ibu ke anaknya seperti itu. Sudah ada semenjak kongenital atau semenjak bayi itu baru lahir, akan tetapi gejalanya bisa muncul setelah beberapa tahun kemudian seperti itu. Gejala-gejala pada wanita diantara itu menstruasi berat. Apa sih yang dimaksud dengan menstruasi berat? Yaitu menstruasi yang dimana gumpalan darah itu lebih dari 1 inci atau 2,5 cm dalam satu aliran darah setiap kali menstruasi, dan juga dimana penggantian pembalut itu lebih banyak dalam satu hari, bahkan bisa mengganti lebih dari satu pembalut dalam 1 jam seperti itu. Yang ketiga itu juga kebutuhan untuk perlindungan itu lebih tinggi karena darah pun juga banyak yang keluar. Wanita yang mengalami menstruasi berat karena penyakit von Willebrand disease ini pun juga mudah mengalami anemia, termasuk juga kelelahan dan sesak nafas seperti itu. Untuk etiologinya sendiri pun sudah
saya jelaskan tadi, yaitu di mana penyakit von Willebrand disease ini merupakan gangguan dari pembentukan faktor VEGF, sehingga apabila terjadi luka, trombosit itu sulit untuk mengalami agregasi atau menempel pada lapisan endotel yang terluka tersebut. Dan juga biasanya mereka yang mengalami gangguan pembentukan faktor VEGF ini juga diiringi dengan rendahnya faktor 8. Jadi hampir sama dengan penyakit hemofilia tipe A. Seperti itu. Eh, dari klasifikasinya sendiri pun juga von Willebrand disease ini ada 3 klasifikasi, yaitu tipe 1 di mana terjadi penurunan sintesis dari VEGF, akan tetapi orangnya itu mengalami gejala ringan saja. Yang kedua itu ada penyakit tipe 2, tipe 2A yang lebih jelas. Itu terjadi gangguan sintesis multimer VEGF besar dan sedang. Terus ada tipe 2B, yaitu pembentukan multimer VEGF besar yang abnormal sehingga cepat dikeluarkan dari darah. Dan gangguan yang ketiga itu, tipe yang tiga itu, tipe sintesis VEGF itu sama sekali tidak terbentuk sehingga perdarahan begitu sulit untuk dihentikan. Faktor resikonya sudah jelas, di mana ini penyakit genetik, maka dia itu diwariskan atau ada memang seseorang yang memiliki keturunan dari ayah ataupun ibunya yang mengalami penyakit VEGF ini, von Willebrand disease. Sedangkan untuk komplikasinya itu, maka yang paling parah adalah shock hipovolemik ataupun juga anemia itu. Sedangkan pemeriksaan penunjang biasanya itu APTT-nya itu meningkat dan elektroforensisnya itu VEGF menurun pada tipe 1 dan 0 pada tipe 2. Nah, sedangkan untuk terapinya sendiri biasa digunakan infus DDAV atau desmopressin yang dapat melepaskan kadar cadangan VEGF dari dalam endotel. Atau juga kalau nggak ada DDAV juga bisa diberikan epsilon aminocaprochid acid atau asam tranexamat. Atau juga kalau nggak ada juga bisa menggunakan pil KB untuk meningkatkan kadar VEGF dan faktor 8 dalam darah dengan cara mengurangi menstruasi bagi wanita. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang penyakit trombositopenia. Nah, penyakit trombositopenia ini merupakan penyakit yang dimana jumlah trombosit itu turun atau di bawah dari nilai normal. Sedangkan jumlah trombosit normal itu kan berkisar 150.000 sampai 450.000. Maka apabila trombosit itu di bawah 150.000, misalkan hanya 120.000 atau hanya 100.000 atau hanya 80.000 atau 50.000, itu maka termasuk trombositopenia orang tersebut. Untuk etiologinya atau yang menyebabkan dari trombosit dalam darah itu menurun itu juga ada banyak. Yang pertama adalah penyakit demam berdarah. Mereka yang mengalami demam berdarah biasanya juga diiringi dengan trombositopenia atau trombosit yang sedang turun. Yang kedua itu orang mengalami HIV atau hepatitis. Yang ketiga itu seorang wanita yang mengalami preeklamsia. Yang keempat itu mereka yang mengalami leukemia akut. Terus tuh mereka yang juga mengalami efek samping dari kemoterapi. Yang kelima biasanya mengalami trombositopenia karena efek samping kemoterapi. Terus yang keenam itu karena efek samping dari radioterapi, dan mereka yang mengalami sindrom hemolitik uremik. Sedangkan trombositopenia sendiri ada yang bersifat akut, ada yang bersifat kronis. Beberapa trombositopenia yang bersifat kronis itu biasanya juga yang pertama kena idiopatik,
trombositopenic purpura atau ITP. Bisa juga karena dia kecanduan alkohol, karena adanya penyakit liver, dan juga karena adanya anemia aplastik seperti itu. Nah, manifestasi klinisnya sendiri, karena trombosit itu merupakan salah satu faktor pembekuan darah yang paling utama, maka hampir sama seperti Von Willebrand disease tadi, itu orangnya itu mengalami mudah berdarah seperti mimisan, gusi berdarah, menstruasi lebih banyak daripada biasanya, hematuria, dan juga muntah darah. Pemeriksaan penunjangnya itu biasa digunakan pemeriksaan hitung darah lengkap. Pemeriksaan hitung darah lengkap itu untuk memeriksa apa? Yang pertama itu memeriksa jumlah kepingan darah atau trombositnya. Terus itu juga bisa untuk memeriksa jumlah sel darah merahnya ada berapa, ataupun beberapa penyakit infeksi yang lain seperti SKUT dan SGPT seperti itu. Yang kedua itu pemeriksaan hapusan sel darah tepi. Mengapa sel hapusan darah tepi ini juga penting untuk melihat seperti apa, apakah dia mengalami gangguan seperti keganasan atau gangguan pada pembentukan sel darahnya. Atau juga bisa menggunakan pemeriksaan USG perut untuk melihat adanya hepatomegali ataupun splenomegali seperti itu, untuk melihat adanya perbesaran hepar yang menandakan dia mengalami infeksi hepar, ataupun juga perbesaran splen seperti itu. Atau juga bisa menggunakan aspirasi sumsum tulang belakang. Mengapa perlu aspirasi sumsum tulang? Itu digunakan untuk melihat adanya perubahan dari struktur sel darah langsung dari pabriknya, karena sumsum tulang itu kan memang sebagai tempat sintesis dari pembuluh darah, ya, dari darah atau sel-sel darah merah dan juga trombosit seperti itu. Nah, manajemennya itu bisa dilakukan dengan mengurangi risiko perdarahan seperti menghindari aktivitas yang menimbulkan risiko tinggi untuk cedera seperti olahraga sepak bola dikurangi begitu, dan juga berhenti minum obat-obatan yang NSAID atau obat-obatan seperti ibuprofen, aspirin, dan lain sebagainya yang bersifat NSAID, karena NSAID itu merupakan salah satu obat antiinflamasi non steroid yang dimana memiliki efek samping mudah untuk membuat seseorang itu berdarah karena mengurangi sistem koagulasi dari darah tersebut, dan juga bisa mengurangi konsumsi alkohol. Untuk tata laksananya sendiri itu ada bermacam-macam tergantung dari etiologinya seperti apa. Tata laksana trombositopeni, apabila dia mengalami demam berdarah ya harus diobati terlebih dahulu demam berdarahnya. Apabila disebabkan oleh infeksi virus, maka dokter akan memberikan obat antivirus. Apabila karena dia mengalami trombositopenia kronis karena kecanduan alkohol, maka harus dikurangi jumlah konsumsi alkoholnya. Dan apabila dia mengalami trombositopenia karena autoimun seperti gangguan ITP, maka dapat ditanggulangi dengan pemberian kortikosteroid, obat-obatan steroid seperti itu. Nah, sedangkan untuk meningkatkan jumlah trombosit sendiri ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu transfusi dari trombosit. Terus itu tindakan plasmaferesis ataupun juga pengangkatan organ limfa. Nah, sedangkan untuk pencegahannya sendiri bisa mencegah terjadinya trombositopenia dengan mengurangi jumlah konsumsi alkohol atau mendapatkan pemberian vaksin untuk cacar air dan juga rubella, karena cacar air dan rubella pun juga dapat menurunkan jumlah trombosit dalam darah serta mencegah demam berdarah seperti itu.
Baik, demikian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.